bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrupnya C, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali saya menjumpai Anda. Terima kasih yang tak terhingga atas respon Anda terhadap konten kami. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan dan tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Pada edisi kali ini kami akan mengulangi ulasan tentang tes DNA, karena ini kembali mengemuka setelah adanya diskusi di Banten, di mana Habib Hanif dengan mengutip pernyataan dari para ahli fikih dunia, artinya beliau mengatakan Forum Fikih Dunia melarang tes DNA. Yang dari sini kemudian muncullah video yang sambung-sambungan, dibuat dagelan karena sebelumnya mertua beliau yakni Habib Rizik Syihab memperbolehkan atau bahkan dalam tanda petik barangkali menganjurkan adanya tes DNA agar ketahuan ada Habib itu benar turunan Nabi apa enggak. Sebab kalau dzurriyyah Nabi, kalau keturunan Nabi sudah pasti ada kesamaan DNA dengan Nabi. Kurang lebih seperti itu dalam video yang sudah lama beredar. Tetapi belakangan muncul video dari Habib Hanif yang mengutip dari Forum Fikih Dunia. Maka kemudian juga ada sebagian tentu yang tidak memahami secara utuh dari apa yang disampaikan oleh Habib Hanif. Berikut juga yang hasil muktamar PBNU pada tahun 2004 silam. Dan di sini pernah kami ulas ya, bahwa yang disampaikan oleh Habib Hanif, ada yang mengatakan mantu menentang mertua. Ya tidak begitulah, bahwa Habib Hanif menggunakan pendapat ulama dunia dalam sebuah forum, kan seperti itu. Adapun yang disampaikan oleh sang mertua sebelumnya Habib Rizik adalah realitas yang ada. Kita ke situ sajalah, jangan dipertentangkan mertua dan menantu, nggak sehat juga. Namun demikian tentu ada catatan yang mempertanyakan hal ini disampaikan oleh Habib Hanif dalam forum di Banten tersebut tanpa mengindahkan, kurang lebih seperti itu ya, dari apa yang pernah disampaikan oleh Habib Rizik itu, karena mereka sudah ketakutan untuk tes DNA. Jadi ada yang seperti itulah pendapatnya. Ya sah-sah saja sebagai sebuah analisa, sah-sah saja. Cuman yang saya akan garis bawahi dari apa yang disampaikan Habib Hanif sebenarnya tidak mutlak haram, karena ada beberapa hal begitulah kurang lebih yang disampaikan, dan Anda bisa menyaksikan sendiri, bisa cari di kanal-kanal YouTube, bahwa beliau mengatakan untuk kasus-kasus tertentu ya boleh, seperti anak ketukar dan sebagainya. Namun ada kelima juga yang menurut saya tidak pas, meminta pemerintah untuk melarang, apalagi hanya untuk mengetahui keraguan-raguan nasab seseorang yang mungkin yang digambarkan seperti hari ini. Nah, kalau melihat dari hasil Bahsul Masail PBNU pada 2004 yang lalu di Solo, sebagaimana juga dikutip kemarin oleh Kiai Imaduddin, untuk menyambungkan nasab, saya baca saja ya, itu dalam kitab Ahkamul Fuqaha pada pertanyaan ke-457, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Pertanyaan, apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaq al-nasab atau ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah? Jawabnya, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaqun nasab. Jadi kalau disederhanakan, boleh untuk menafikan, tetapi belum tentu bisa untuk menjadi alat sebagai sambungan nasab. Nah, karena ini koridornya fikih. Walaupun ada kesamaan DNA satu orang dengan orang yang lain, satu anak dengan seorang bapak, tetapi ternyata belum ada pernikahan, itu kan tidak, secara fikih, secara agama kan tidak bernasab, walaupun ada kesamaan DNA. Jadi jelas ya bahwa PBNU sudah mengeluarkan hasil bahsul masailnya terkait dengan tes DNA ini sebagai salah satu cara untuk mengetahui DNA orang, kesesuaian sang bapak dengan sang anak.
Nah, di sisi lain saudara-saudaraku sekalian, kalau dikaitkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, seperti juga disarankan oleh dua ahli DNA, ahli genetika yang juga pernah saya tayangkan di sini, yaitu Dr. Ari dan Dr. Sugeng Sugeng Sugiharto, yang juga dikutip oleh Kiai Imad, bahwa menurut beliau adalah peneliti di Badan Riset BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan Pak Dr. Ari ini juga ada di LIPI. Kalau saya baca biografinya sangat banyak sekali. Beliau ahli botani dan segala macamnya, di samping memang ahli di genetika. Pada intinya kedua tokoh ini menyampaikan di depan forum terkait dengan persoalan nasab yang ada saat ini. Memang satu di antara cara yang mempermudah, ya sudah, tes DNA untuk mengetahui ada nggak kesesuaian DNA mereka dengan DNA turunan Kanjeng Nabi yang lain yang sudah diakui, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak perlu membongkar makam Nabi. Kalau Habib Rizik menggunakan kalimat dengan rambut Nabi, benar nggak itu rambut Nabi yang dipamerkan? Yang termudah menurut hemat saya dan mungkin juga menurut para ahli, orang-orang yang dinyatakan sebagai dzurriyyah Nabi dan tidak ada ilat, tidak ada distorsi lah, bahwa beliau adalah memang benar terah dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang tercatat secara turun-menurun, kan bisa diambil sampel dari sana. Dan seperti dikutip oleh Kiai Imad juga, Dr. Sugeng mengatakan bahwa setidaknya ada 3 contoh dari klan yang bermarga Asgaf, Jamalul Lail, dan BSA. BSA itu dimungkinkan adalah bin Syekh Abu Bakar, karena dalam buku yang saya baca, satu di antara marga Alawi itu ada bin Syekh Abu Bakar. Ketiga tokoh inilah, anggaplah demikian, ini sudah melakukan tes DNA dan ternyata DNA-nya tidak ada kesesuaian dengan terah Kanjeng Nabi, bahkan dari terah Nabi Ibrahim. Demikian ini kata beliau ya dalam pernyataannya, seperti juga dikutip oleh Kiai Imad. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sugeng, beliau seorang peneliti yang tentu akan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Ini bisa saja memang mengkhawatirkan bagi kalangan yang masih menghendaki dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Tapi kalau memang lillahi ta'ala, bahwa kita turunan siapa, yang penting kita diakui sebagai umat Nabi dan berusaha untuk berbakti kepada agama dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, saya pikir tidak ada masalah. Hanya saja kan ada hal-hal lain yang mungkin dipertimbangkan, kan seperti itu. Sehingga kalau melihat kepada dua ahli genetika ini, Pak Dr. Ari mengatakan, kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrupnya C, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan nggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Lah, padahal sebenarnya simpel aja. Kalau mau ya, mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G bukan C. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Saudara-saudaraku sekalian, terkait dengan tes DNA, menurut hemat saya, di dalam penentuan sesuatu dengan berbagai dasar-dasar yang ada adalah sangat baik. Dalam konteks nasab ini, setelah pendekatan secara kitab atau secara bukti-bukti literasi yang dekat dan mendekati dan sebagainya, dari sisi ilmu sejarah dan ilmu silsilah ternyata masih blur, memang ada baiknya untuk menggunakan teknologi DNA, sehingga dengan demikian insya Allah persoalan ini akan cepat selesai. Hanya saja kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Hanif, yaitu adalah pendapat beliau yang mengutip dari pendapat
Forum Fikih Dunia. Hanya saja apa yang beliau sampaikan kan hanya kutipan. Saya secara pribadi kan belum membaca kitabnya, jadi tidak tahu persisnya apa yang disampaikan oleh Forum Fikih Dunia itu, apakah persis seperti itu atau tidak. Ya saya berhusnuzon saja, karena perbedaan pendapat adalah yang wajar. Namun saya atau mungkin kita sebagian besar warga NU ya sah-sah saja menggunakan pendapat dari PBNU. Kenapa? Karena sudah dibahsul masailkan dan terjadi ijma, terjadi kesepakatan dari ijtima kemudian menghasilkan ijma, dan satu di antara hukum yang kita pakai itu kan hasil ijma. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga semua terbuka terkait hal nasab ini agar cepat selesai dan menghasilkan sesuatu yang indah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.